Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat ya. Anak-anak hebat, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak hebat, hari ini kita belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin pembelajaran 2. Anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dicontohkan pada cerita Semut dan Belalang. Kemarin kita juga sudah belajar tentang isi teks pidato yang sudah dibawakan oleh Pak Badru ya. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak hebat diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis patung dengan benar, mampu menyebutkan ciri-ciri patung, jenis patung, serta bahan dan teknik pembuatan patung dengan benar. Anak-anak hebat juga dapat membuat rencana pembuatan karya patung dengan baik. Anak-anak hebat bisa menjelaskan hubungan yang dialami pada masa pubertas dengan kesehatan reproduksi dengan benar. Anak-anak hebat juga mampu membuat karya berisi cara menghadapi masa pubertas dengan baik. Anak-anak hebat ini adalah patung tertinggi di dunia. The State of Unity. Yang ini patung tertinggi di Indonesia. Apa coba? Siapa yang tahu? Patung ini ada di Bali. Namanya adalah patung GWK. Apa itu GWK? GWK itu singkatan dari Garuda Wisnu Kencana. Selanjutnya adalah Tugu Proklamasi. Nah, di sini itu ada 2 tokoh penting. Siapa yang tahu? Ya, betul. Yang pertama itu adalah I.R. Soekarno. Yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. I.R. Soekarno itu adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Dr. Andes Muhammad Hatta itu merupakan wakil presiden yang pertama di Indonesia. Selanjutnya adalah Monumen Pahlawan Revolusi. Anak-anak hebat pasti tahu ya ini ada di mana? Ya, betul, di Purwokerto. Namanya apa? Monumen Jenderal Gatot Subroto. Yang ini pasti tahu ya, ini adalah Monumen Jenderal Sudirman yang ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, anak-anak hebat, yang tadi itu baru sebagian patung yang ada di Indonesia ya. Masih banyak lagi patung yang ada di dunia. Banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Nah, anak-anak hebat punya pemimpin idola apa tidak? Adakah patungnya? Sekarang anak-anak hebat perhatikan patung ini ya. Siapa tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu? Ya, jawabannya betul. I.R. Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta. Apa bahan pembuatannya? Nah, patungnya itu bisa ada yang terbuat dari perunggu, ada dari semen, ada juga yang terbuat dari batu, dari kayu, dari tanah liat, dan masih banyak contoh bahan-bahan yang lain. Nah, cara membuat patungnya itu juga beragam. Ada yang dengan cara dicor, dengan cara dipahat, dan dengan cara yang lain. Patung si gale-gale yang dapat menari. Pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir dipimpin oleh Raja Rahat.
Dia memiliki anak sematawayang bernama Manggale. Suatu saat, Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan. Manggale pun pergi berperang, tetapi dia tidak pernah kembali. Dia meninggal. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Raja Rahat pun sedih hingga jatuh sakit. Masyarakat setempat ingin menghibur raja. Mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggale dan menamainya si Gale-Gale. Gale dalam bahasa Batak Toba artinya lemas. Pada waktu itu, dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggale agar masuk ke dalam patung tersebut. Sehingga patung si Gale-Gale dapat bergerak-gerak sendiri seperti orang yang sedang menari. Patung si Gale-Gale sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika berkunjung ke Tamok, Pulau Samosir. Hanya saja dalam pertunjukan tersebut, patung si Gale-Gale sudah tidak dimasuki roh lagi. Patung ini dapat bergerak-gerak karena digerakkan dengan penggerak mekanis. Anak-anak hebat pasti sering melihat patung, baik secara langsung atau dari gambar atau fotonya. Ada berbagai macam patung tergantung dari tema, bentuk, dan teknik pembuatannya. Nah, sekarang anak-anak hebat cari informasi mengenai hal-hal berikut. Yang pertama adalah ciri-ciri patung. Yang kedua, jenis-jenis patung. Yang ketiga, bahan pembuat patung. Yang keempat, teknik pembuatan patung. Nah, sekarang saatnya anak-anak hebat membuat rencana pembuatan karya patung dari bahan lunak di sekitarmu. Kamu dapat membuat patung bertema hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, atau patung bertema manusia. Anak-anak hebat bisa menulis rencana pembuatan karya patungnya di buku tulis ya. Selanjutnya kita belajar perubahan pada masa pubertas. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja, kita mengalami masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan pada tubuh, baik yang terlihat maupun tidak. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Pada umumnya, pada masa ini kesehatan reproduksi remaja akan memperlihatkan ciri-ciri pubertas. Pada perempuan, dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu. Umumnya setiap 28 hari sekali. Pada laki-laki, dia akan mengeluarkan sperma. Ciri-ciri lain ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat. Pada perempuan, misalnya payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberikan ASI, air, susu, ibu, bagi bayinya kelak. Pada laki-laki, otot-otot tubuhnya berkembang lebih besar dan kuat, sehingga diharapkan laki-laki lebih kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya. Nah, persiapan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masa pubertas ya anak-anak hebat? Diskusikan bersama kelompokmu ya. Setelah berdiskusi, yuk kita berkreasi. Sekarang waktunya anak-anak hebat membuat karya berupa peta pikiran berisi persiapan menghadapi masa pubertas sesuai hasil diskusi kalian ya. Warnai dan hiasilah peta pikiran itu seindah dan semenarik mungkin ya anak-anak hebat. Good job ya anak-anak hebat. Terima kasih sudah mengerjakan tugas sebaik mungkin.
Sekarang, apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Silahkan ditulis ya. Selanjutnya, dengan bimbingan orang tua, identifikasilah perubahan fisik yang anak-anak hebat alami. Buatlah catatan ya, lalu serahkan kepada bapak atau ibu guru. Cukup sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya anak-anak hebat. Tetap semangat, terus belajar, dan patuhi protokol kesehatan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah ya anak-anak hebat. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.